Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saat Jiun bergerak, orang lain juga bergerak satu demi satu, menghalangi udara dingin yang merusak. Tetapi bahkan jika semua orang bergerak, mereka hanya dapat memblokirnya sesaat, dan pertahanan mereka akan segera kewalahan. Jiwa yang tersisa dari binatang es ini memiliki kekuatan yang sangat besar, terlalu menakutkan, kata Waklan dengan wajah serius. Orang lain juga memiliki wajah khawatir, jika tidak ada cara untuk berurusan dengan sisa jiwa dari monster es ini. Mereka semua akan mati di sini. Kami bertahan. Jangan berkecil hati. Ini hanyalah sisa jiwa dari monster es raksasa. Ini pasti tidak akan bertahan lama. Orang ini seharusnya tidak memiliki kekuatan segera. Liu Ruyan menghibur semua orang. Semua orang tahu bahwa tidak ada gunanya mengeluh, mereka harus melawan, atau mereka semua akan berubah menjadi patung es. Di mana Tuan Chen? Saat ini, Liun telah sepenuhnya membersihkan semua trik di tubuhnya, dan dia menemukan bahwa tidak ada Chen Ping. Angka. Setelah Jiun mengatakan ini, orang lain juga buru-buru mencari, tetapi mereka tidak menemukan sosok Chen Ping. Kamu tidak akan lari, Siti Qiao berseru. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, jadi dia menutup mulutnya. Tidak mungkin Tuan Chen meninggalkan kita dan melarikan diri sendirian, apalagi Nona Liu masih di sini. Saya tidak ingin istri saya sendiri lagi. Wagang tidak percaya bahwa Chen Ping akan melarikan diri sendiri. Bahkan jika dia melarikan diri, tidak mungkin untuk tidak menginginkan Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar apa yang dikatakan Wateng, wajahnya langsung memerah, tetapi hatinya sangat bahagia. Saya hanya ingin menjadi istri Chen Ping. Dengar, Tuan Chen. Jiun tiba-tiba berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa Chen Ping telah tiba di belakang sisa jiwa monster es raksasa pada suatu waktu, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan nyala api masih menyala di pedang pembunuh naga. Jiwa yang tersisa dari gadis es raksasa itu sepertinya tidak menemukan keberadaan Ping, dan masih melambaikan semburan udara dingin ke arah beberapa orang di depannya. Beberapa orang tahu bahwa Chen Ping berada di belakang sisa jiwa dari makhluk es jiwa, dan mereka segera mendapatkan kembali semangat mereka, terus-menerus menahan udara dingin dari sisa jiwa dari makhluk es jiwa. Mereka ingin menciptakan peluang bagi Chen Ping. Selama peluangnya tepat, Chen Ping akan dapat membunuh sisa jiwa monster es raksasa. Beberapa orang bersatu, memadatkan nafas mereka di satu tempat, dan segera sebuah bola emas meletus. Tapi setelah mengalahkan udara dingin, dia masih pergi menuju sisa jiwa monster es raksasa. Melihat ini, sisa jiwa binatang raksasa bintang langsung marah. Dua cakar besar mencengkeramnya dari udara tipis, dan dua bola es besar muncul, dan ruang di sekitar bola es itu terdistorsi dan berubah bentuk. Kedua keping hoki ini langsung menuju bola emas, dan kemudian terjadi tabrakan besar. Keping es itu pecah dan berubah menjadi badai salju, menutupi semuanya. Pada saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan langsung menikam sisa jiwa dari monster raksasa es. Suhu api dari pedang pembunuh naga juga membuat koin es raksasa itu menyadari bahayanya, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan segera hirup udara dingin dari mulut Anda.
Nafas sedingin es ini membuat udara di sekitarnya langsung membeku, berubah menjadi hamparan putih yang luas. Tapi saat ini, Chen Ping sudah tiba di depan matanya. Waktu menjadi aliran uap. Di bawah tatapan semua orang, Chen Ping menembus udara sedingin es dan datang ke hadapan sisa jiwa dari monster raksasa es, dan dengan keras menusuk tubuh sisa jiwa dari monster es dengan pedang pembunuh naga. Nyala api pada pedang pembunuh naga berkobar hebat. Jiwa yang tersisa dari binatang raksasa bintang tidak memiliki entitas jika itu hanya serangan fisik dengan pedang pembunuh naga. Tidak ada cara untuk membunuh sisa jiwa dari monster es ini, apalagi membunuhnya. Meski terluka, tidak akan terluka. Tetapi api ini berbeda. Bahkan jika sisa jiwa berada di bawah api ini, ia akan musnah dalam sekejap. Ledakan. Jiwa yang tersisa dari binatang raksasa jiwa es dibentuk oleh darah kental dan tidak memiliki tubuh nyata. Jadi di bawah serangan api tertinggi, binatang raksasa jiwa es mulai terdistorsi dalam sekejap. Api pamungkas membuat kesadaran jiwa sisa monster es raksasa mulai menghilang. Tetapi sisa jiwa raksasa es masih melakukan perjuangan terakhirnya. Rasa dingin di tubuh terus merasuki, berusaha memadamkan api. Tapi bagaimana api bisa dipadamkan dengan begitu mudah? Dari melihat sisa jiwa dari monster es yang berjuang, Chen Ping langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan tubuhnya melayang ke bawah. Dan api itu masih menyala dengan hebat di dalam tubuh sisa jiwa yang sedingin es. Chen Ping, akankah sisa jiwa dari monster es itu dibakar sampai mati? Liu Ruyan berkata kepada Chen Ping. Tidak masalah. Chen Ping masih percaya pada api ini. Semua orang diam-diam menyaksikan sisa jiwa dari monster raksasa es itu berjuang, berharap sisa jiwa dari monster es raksasa itu akan segera mati terbakar. Tanda seru. Pada saat ini, jiwa sisa dari monster raksasa es terus mengeluarkan udara dingin, tetapi tidak peduli bagaimana sisa jiwa raksasa es itu mengeluarkan udara dingin di tubuhnya, itu tidak dapat membuat nyala api padam, sebaliknya, itu membuat api membakar lebih keras. Udara es di sekitarnya mulai perlahan menjadi panas terik, dan tubuh sisa jiwa dari binatang raksasa jiwa es secara bertahap mulai melemah. Pada akhirnya, jiwa sisa tubuh monster raksasa es perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi setetes darah merah cerah. Dan tetesan darah ini menetes ke pola aneh di tengah 5 peti mati es, dan pola itu bersinar merah menyilaukan. Cahaya, lalu menyerap tetesan darah, dan akhirnya cahaya menghilang, dan ketenangan dipulihkan. Tapi polanya menjadi lebih merah cerah, yang membuat Chen Ping sedikit mengernyit. Mungkinkah pola ini diwarnai merah dengan darah raksasa es? Chen Ping sangat penasaran. Tapi ketika Chen Ping hendak mengamati polanya dengan hati-hati, dua kultivator setan tiba-tiba jatuh dari atas istana. Kedua orang ini tidak pernah memasuki kondisi kultivasi, tetapi diam-diam memperhatikan setiap gerakan Chen Ping. Dua teman, ada apa? Saya hanya ingin melihat pola ini. Mengapa menghentikan saya? Kata Chen Ping untuk bertanya kepada keduanya. Bergerak. Asteris izinkan saya bertanya. Sebagai seorang kultivator manusia, mengapa Anda menjadi setan? Mungkinkah Anda juga setan? Salah satu dari mereka menatap kamera Chen Ping. Bukankah kalian berdua tidak jelas tentang apakah aku iblis? Chen Ping tersenyum main-main. Keduanya sepertinya memahami sesuatu dari senyum Chen Ping. Jadi mereka berdua tertawa. Lalu aura iblis dari tubuh mereka mulai meletus. Anda harus pergi. Moxiu, kedua orang ini memang Moxiu.
Merasakan aura keduanya, Jiun dan Wagang terkejut. Tempat ini diatur olehmu. Melihat keduanya telah mengungkapkan identitas mereka, Chen Ping bertanya. Ini bukan tempat harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan istana serta peti mati es jelas buatan manusia. Jadi seseorang harus bisa mengaturnya. Kamu terlalu memikirkan kami berdua, ini diatur oleh leluhur iblis kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawa orang masuk. Itu saja. Salah satu dari mereka berkata dengan enteng. Balrog, kata kamera Chen Ping. Itu benar, tapi kamu adalah nyala api dari klan Balrog kami. Dan kamu harus terkait erat dengan klan Balrog kami. Jadi kedua saudara laki-laki kami memutuskan untuk mengeluarkanmu. Pria itu mengangguk dan berkata, "Bawa aku keluar. Bagaimana dengan yang lain?" Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, "Lainnya, tentu saja orang lain akan menjadi peserta, dan mereka tidak akan pernah pergi dari sini." Pria itu tersenyum dingin. Ketika Liun dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung menjadi marah, dan mereka bergegas maju dan mengepung mereka berdua. "Kami upeti, apa yang terjadi di sini? Jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak akan pernah pergi dari sini." Jiun berkata dengan marah. "Hahaha, kami berani mengungkapkan identitas kami. Tentu saja kami tidak takut dengan tanganmu." Pria itu tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat pihak lain begitu sombong, Jiun mengangkat tangannya dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. "Apa maksudmu dengan upeti?" Chen Ping bertanya pada orang itu. "Karena kamu bertanya, aku tidak takut untuk memberitahumu. Kamu tidak bisa pergi dari sini." Pria itu tersenyum dan berkata, "Ini bukan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Tempat jiwa iblis saya disegel." Klan pemurnian tubuh kuno. Klan iblis kita mati tak terhitung banyaknya. Banyak sisa jiwa telah disegel. Ini dia. Jika kamu ingin membuka segelnya, kamu harus menggunakan esensi darah dari monster es raksasa. Tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan esensi darah dari monster es. Itulah mengapa leluhur iblis kita datang dengan metode ini. Menyegel 5 binatang es raksasa di peti mati es, dan kemudian, kalau begitu andalkan kesadaran spiritual para biksu manusia untuk mengeluarkan esensi darah dari raksasa es itu sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, 5 binatang es akan terus menghasilkan esensi darah sampai segel dibuka. Kamu pikir orang-orang ini menyerap energi kristal es, tetapi sebenarnya mereka semua telah memasuki ilusi mereka. Kesadarannya perlahan dijarah. Tentu saja, kamu bukan angkatan pertama, juga bukan angkatan terakhir, hanya ketika segelnya dilepas. Saat ini, kami telah menyelesaikan misi kami. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Chen Ping akhirnya mengerti, pantas saja orang-orang di istana itu sangat marah saat pertarungan barusan. Ini seperti Anda tidak bisa mendengarnya. Ternyata mereka sudah memasuki ilusi. Awalnya tidak ada darah merah di dalam peti mati es, dan darah merah muncul setelah orang-orang ini menyerap energi kristal es. Ada juga pola aneh ini. Ternyata merahnya dicelup sedikit merah oleh esensi darah dari monster raksasa jiwa es. Sepertinya segelnya akan dibuka. Apakah kalian berdua dengan sengaja membuka lubang ini dan memperlihatkannya kepada semua orang? Chen Ping bertanya. Bagus. Pria itu mengangguk. Berbagai organ di depan juga diatur olehmu dengan sengaja, untuk meyakinkan semua orang bahwa ada harta karun di sini. Chen Ping terus bertanya.
Pria itu masih mengangguk, kami melakukan segalanya. Tetapi jika kalian tidak serakah, bagaimana kalian bisa dibodohi? Faktanya, setiap tahun, orang datang ke ujung utara ini untuk mencari peluang, dan orang-orang ini menjadi upeti kami. Hanya saja orangnya sedikit terlalu banyak tahun ini. Jadi kalau kamu tinggal di sini, kita dua bersaudara. Untuk menipu orang lain lagi. Petik 2. Mengapa darah memadatkan sisa jiwa monster es raksasa? Jika kita gagal mendapatkan monster es raksasa, jika sisa jiwa terbunuh, bukankah esensi dan darah akan lenyap? Chen Ping sangat terkejut. Bagaimana dia bisa membuka segel tanpa esensi darah dari Ice Soul Giant Beast? Ini bukan semua karena kamu. Awalnya, esensi darah akan perlahan mengalir keluar dari peti mati es dan diserap oleh segel sedikit demi sedikit, tetapi kamu dengan paksa menyedot esensi darah, membuat esensi darah meleleh ke satu tempat, itu saja, mengapa itu keluar? Jiwa sisa saat ini, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Jika kamu ikut dengan kami sekarang, kamu bisa bertahan. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Pria itu berkata kepada Chen Ping. Ikuti kamu, kecuali kalian berdua memiliki kemampuan untuk membawaku pergi. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan tubuhnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian berdua bajingan, aku akan membunuhmu. Jiun tidak tahan lagi. Jika Chen Ping tidak sekedar mengingatkan, mereka masih dipermainkan oleh orang lain. Jiun tiba-tiba menembak mereka berdua, tetapi ketika dia menembak, mereka berdua tiba-tiba mundur ke dalam pola itu, dan melihat cahaya merah menyala melalui pola itu, dan sosok keduanya perlahan menghilang. Mereka bahkan memasang susunan teleportasi. Tidak heran mereka tidak takut sama sekali. Melihat pihak lain diteleportasi oleh susunan teleportasi, Chen Ping tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Nikmati saja. Jangan berpikir untuk keluar dari sini. Yang masuk ke sini belum pernah. Seseorang keluar dari sini. Suara itu semakin jauh dan secara bertahap menghilang.